Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Azhara Kurniawan, NIM 721114190062. Saya akan menjelaskan tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama, cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Cakupan perspektif disajikan untuk MIS menentukan bagaimana MIS sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Kemudian, cakupan deskriptif menjelaskan bagaimana hal-hal sedang dilaksanakan. Kemudian, moral, etika, dan hukum. Moral artinya tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Etika, sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Sedangkan hukum adalah suatu peraturan formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Kemudian undang-undang komputer di Amerika Serikat. Yang pertama ada hak dan batasan akses data. Contohnya Undang-Undang Kebebasan Informasi tahun 1966. Kedua, tentang privasi. Contohnya Undang-Undang Privasi Elektronik tahun 1968. Kemudian tentang kejahatan komputer. Contohnya yaitu Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha dan Pendidikan. Kemudian Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui Komputer. Paten peranti lunak. Pada Juli 1988, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Kasus ini kemudian dikenal dengan Street Decision. Yang bermasalah saat itu adalah sebuah paket peranti lunak untuk mengelola reksadana. Hingga saat itu pengadilan selalu menetapkan bahwa peranti lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan. Alasan yang pertama, algoritma matematika tidak dapat dipatenkan, dan kedua, metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Kemudian, kebutuhan akan budaya etika. Bagaimana budaya etika diharapkan, yaitu melalui kredo perusahaan, kedua, program etika, dan ketiga, kode perusahaan yang disesuaikan. Alasan dibalik etika komputer. Etika komputer sendiri itu yaitu analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Nah, alasannya ada 3, kelenturan secara logis, kedua, faktor transformasi, dan ketiga, faktor ketidaktampakan. Hak-hak dalam etika komputer. Ada 5, yang pertama hak sosial dan komputer, kedua hak privasi, ketiga hak untuk mendapatkan keakuratan, keempat hak kepemilikan, kelima hak mendapatkan akses. Kemudian audit informasi. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Kemudian jenis-jenis aktivitas audit ada 3. Yang pertama, audit finansial. Audit finansial memverifikasi catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kemudian kedua, auditor operasional. Auditor operasional tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Yang ketiga, ada audit berkelanjutan. Audit berkelanjutan ini sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung secara terus-menerus. Contohnya, audit internal dapat secara acak memilih karyawan dan memberikan slip gaji kepada mereka tanpa menggunakan sistem surat menyurat perusahaan. Kemudian kode etik dan perilaku profesional ACM. ACM ini merupakan Association for Computing Machinery yang didirikan pada tahun 1947.
merupakan organisasi komputer profesional tertua di dunia. Nah, ACM ini telah menyusun kode etik dan perilaku profesional yang harus ditaati oleh anggotanya. Kode etik ini terdiri dari 1. Keharusan modal umum, 2. Tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, 3. Keharusan kepemimpinan organisasi, dan 4. Kepatuhan terhadap kode. Nah, itu dia penjelasan tentang bab ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.